Selanjutnya pada tutorial kali ini saya akan bahas soal ini ya, soal bagaimana mengendalikan urutan kesimpulan ya. Jadi sebenarnya secara default untuk grup by itu bukan hanya mengelompokkan ini ya, mengelompokkan nilai-nilainya saja, melakukan apa namanya disebutnya ya mengelompokkan. Jadi klausa grup by itu bukan hanya melakukan pengelompokan saja, tapi melakukan pengurutan gitu ya. Nah, tetapi kadang pengurutannya itu mungkin kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Saya contohkan ya, to the point saja ya, biar cepet. Nah, jadi yang dimaksud dengan mengendalikan urutan kesimpulan di sini kita akan menggunakan order by setelah klausa group by jika memang pengelompokan yang pengurutan yang dihasilkan oleh group by ini tidak sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Nah, jadi teman-teman misalnya seperti ini ya, saya punya seperti ini ya. Select nama, misalnya saya punya tabel daftar supir, select nama, kemudian apa? Count gitu ya. Kemudian from daftar supir, group by ini ya, by nama. Nah, oke teman-teman, di sini secara default si query yang menghasilkan kesimpulan itu sudah mengurutkan ini ya, sudah melakukan pengurutan, tapi di sini pengurutannya berdasarkan nama gitu ya, pengurutannya berdasarkan nama. Nah, teman-teman bisa aja melakukan pengurutan berdasarkan misalnya berdasarkan total banyaknya harinya ya, total banyak hari yang di sini kan ada counting, itu counting berdasarkan jumlah jumlah perjalanannya atau jumlah harinya gitu, harinya gitu ya. Nah, apalagi sih ya, jadi saya contohkan lagi ya, misalnya seperti ini ya, select nama, kemudian count, ini jumlah kita ini kan kita diurutkan berdasarkan berdasarkan namanya ya di sini si group by-nya secara default. Nah, bisa saja kita ingin mengurutkannya misalnya berdasarkan hasil countingnya gitu ya, berdasarkan atau berdasarkan berdasarkan countingnya gitu ya. Misalnya seperti ini, select count gitu ya, count as hari from daftar supir, group by ini ya, group by nama, kemudian astagfirullahaladzim, maaf, group by nama, order by ini ya, by hari seperti ini. Oke. Nah, ini dia diurutkan berdasarkan berdasarkan total harinya, pengurutan menurun ya, menaik gitu ya. Kalau misalnya mau menurun, kita tambahkan dash seperti ini, maka dia akan diurutkan secara menurun ya gitu ya. Clear lagi. Contoh lainnya misalnya kita mau mengurutkan berdasarkan kilometer gitu, select nama, kemudian count as hari, kemudian kemudian sum kilometer di sini, as total, kemudian group by nama di sini, sorry ya, salah, maaf, formnya belum diselect. Select nama, count as hari, kemudian sum kilometer, total, from daftar supir, group by nama, kemudian order by ini ya, order by kilometer, order by kilometer, kemudian dash di sini ya, DSC. Jadi pengurutan secara
menurun ya gitu ya. Karena secara default kalau misalnya kita tidak didefinisikan dash-nya, itu dia akan melakukan pengurutan menaik gitu ya. Sudah dijelaskan tentang bagaimana query pengurutan ya di sesi video-video sebelumnya. Nah, apa lagi sih ya? Kalian juga bisa mendefinisikan seperti ini ya di kolom keluar ya kan. Select nama Kon Ashari. Ada 3 ya. Berarti kalian bisa gunakan alias kolom di order by itu, kalian bisa gunakan alias kolom atau nomor kolom di dalam kolom keluarannya gitu ya. Nah seperti ini guys. Nah ini dia diurutkan berdasarkan pengurutan ini ya, pengurutan ini ya, menurun gitu ya. Nah teman-teman selanjutnya apa lagi ya, mungkin ini ya, selanjutnya sebenarnya kita bisa saja tidak menggunakan klausa order by. Dalam kasus tertentu kita bisa saja tidak menggunakan klausa order by, tapi dengan cara menggunakan ekspresi yang tepat gitu. Maksud saya gimana sih ya jelasinnya. Jadi kita clear dulu ya teman-teman. Nah, maksudnya misalnya di sini ada tabel provinsi ya, seperti ini, provinsi. Nah, misalnya saya ingin melakukan pengurutan berdasarkan pendirian provinsinya gitu ya, pendirian berdasarkan hari gitu ya, berdasarkan hari pendirian dari provinsinya. Nah, saya tidak perlu melakukan order by gitu ya. Jika bisa misalnya kita ingin melakukan pengurutan, tapi bisa saja menggunakan ekspresi yang tepat di dalam query yang menghasilkan kesimpulannya. Nah, saya contohkan supaya tidak pusing gitu ya. Select, kemudian di sini day name gitu ya. Kan di sini kita akan melakukan pengurutan berdasarkan hari. Nah, saya menggunakan bisa dibilang ekspresi ataupun fungsi day name gitu. Day name, kemudian pendirian, kemudian counting ini untuk berapa jumlah hari yang berapa jumlah provinsi yang punya di hari yang sama itu gitu ya. Misalnya kalau Jumat ada berapa, Sabtu ada berapa gitu ya, yang sama harinya gitu kan. Ini kan masih tetap query-nya query kesimpulan, cuma nanti gunakan ekspresi tertentu supaya bisa menghasilkan pengurutan yang diinginkan gitu. Kemudian from provinsi, group by grup by ini ya, day name pendirian. Nah, teman-teman di sini bisa dilihat sendiri bahwa query yang dihasilkan itu dia melakukan pengurutan berdasarkan day name ya, day name. Jadi berdasarkan ekspresi yang day name gitu, tapi dia diurutkan secara leksikal gitu ya. Kita clear dulu. Jadi ini dia sudah melakukan pengurutan tanpa order by, tapi diurutkan di sini day name berdasarkan pengurutan leksikal gitu. Nah, misalnya kalau teman-teman ingin melakukan pengurutan berdasarkan pengurutan hari, teman-teman bisa menggunakan day of week atau day day of month, day of week ya, day of week. Ada lagi satu lagi, ada lupa lagi saya. Tapi kita bisa gunakan day of week gitu ya. Di sini select day name, kemudian count from provinsi, kemudian grup. Nah, grupnya di sini kita gunakan ekspresi atau fungsi yaitu grup day of week. Day of week itu saya sudah jelaskan sih ya sebelumnya di bagian untuk tanggal, operasi tanggal. Day of week itu nomor hari ya, dari kalau day of week berarti dihitungnya dari Monday sampai Minggu ya, Monday, Sunday, Monday, Tuesday gitu ya. Kemudian di sini pendirian ya, group by day of week pendirian. Nah, teman-teman di sini diurutkan berdasarkan dari Senin ya, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Cuma di sini memang tidak ada hari minggunya ya. Tidak
tidak ada hari minggunya di dalam, memang di dalam tabelnya tidak ada hari minggunya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk bagaimana menggunakan mengendalikan urutan kesimpulan dari query hasil kesimpulan. Teman-teman bisa menggunakan group by order by maksud saya, atau dengan cara misalnya dalam kasus tertentu teman-teman bisa menggunakan ekspresi yang tepat. Ekspresi yang dimasuk ini ya seperti ini, di dalam grupnya teman-teman bisa menggunakan day of week dan lain sebagainya gitu ya. Jadi mungkin seperti itu ya teman-teman untuk sesi kali ini. Nanti saya akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Terima kasih.